Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 dengan judul makalah yaitu Tim Mutu yang beranggotakan saya sendiri Gusti Erviana dan rekan saya Yurniana Raisah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian dari tim kerja atau tim mutu. Yang kedua yaitu pentingnya kerja tim dalam pendidikan, dan yang ketiga yaitu lingkaran mutu. Dengan yang terhormat Bapak Sohiron selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tim kerja atau tim mutu. Nah, tim kerja menurut Robin dan teman-teman yaitu suatu kelompok yang di dalamnya terdapat sekelompok individu yang menghasilkan tingkatan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah individu di dalam kelompok tersebut. Nah, sedangkan menurut Ward dan teman-teman yaitu suatu kelompok dalam jumlah yang sangat besar maupun dalam skala yang kecil, sehingga mereka ini dapat melengkapi keterampilan, kemampuan, skill yang ada di dalam kelompok tersebut dan mencapai tujuan dari yang diharapkan atau dapat mencapai mutu yang mereka rancangkan. Nah, jadi kesimpulannya, tim kerja ini merupakan suatu kelompok yang di dalamnya terdapat sumber daya manusia maupun terdapat sumber-sumber pendukung. Dengan adanya tim ini dapat memudahkan lembaga dalam mencapai peningkatan mutu pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pentingnya kerja tim dalam pendidikan. Pada sebuah sektor pendidikan, tim ini sudah menjadi unit dasar dalam penyampaian kurikulum pada lembaga pendidikan. Nah, sebagaimana kita dalam menciptakan atau membangun kultur dalam TKM ini, yaitu dengan memberikan semangat pada tim untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan yang secara luas dalam kondisi maupun situasi tertentu, sehingga kultur tim ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sebuah tim ini, sehingga tim kerja dapat melibatkan seluruh stafnya atau seluruh anggota timnya dalam memilih alternatif dalam pemecahan masalah. Nah, jadi tim kerja ini sangat berpengaruh dan memiliki peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, di dalam pentingnya kerja tim dalam pendidikan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu adanya peran tim proyek, di mana pada peran tim proyek ini mereka melaksanakan tugas, tidak hanya tugas tertentu saja, tetapi mereka melakukan beberapa proyek untuk mencapai kualitas dalam lembaga pendidikan tersebut. Dan biasanya proyek-proyek kecil yang dilaksanakan akan mendapatkan hasil dengan jumlah yang besar, karena proyek kecil ini memiliki kegagalan yang berskala kecil dan sangat mudah untuk diatasi. Selanjutnya terdapat pada tim sebagai dasar pembangunan mutu, di mana di dalam tim sebagai dasar pembangunan mutu ini, yang pertama mutu bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan atau tim kerja ini sangat bertanggung jawab terhadap mutu yang ingin mereka capai. Nah, yang kedua yaitu tim dapat melakukan penggunaan waktu, ruang, material, dan tim juga membutuhkan pengawasan serta pemeliharaan, dan tim ini juga sebagai dasar penyampaian informasi kepada tingkatan-tingkatan yang ada di dalam tim tersebut. Nah, yang ketiga yaitu tim efektif, di mana pada tim efektif ini menitik beratkan kepada pengukuran atau parameter efektivitas yang menjadi sebuah peranan penting dalam sebuah tim yang mempengaruhi pelaksanaan tim di lapangan atau mempengaruhi operasinya di lapangan. Nah, sebuah tim yang harus memperhatikan pengukuran atau memperhatikan parameter efektivitas
otoritas dapat memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu tim ini sangat membutuhkan peran anggota yang telah jelas. Nah, yang kedua yaitu tujuan dari tim ini harus singkat dan jelas sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, yang ketiga yaitu membutuhkan sumber daya pendukung atau sumber daya dasar dalam melakukan operasinya. Nah, yang ketiga yaitu tim ini harus mengetahui tanggung jawab dari batasan-batasan otoritasnya. Nah, yang keempat yaitu tim memerlukan rencana kerja. Yang kelima yaitu tim membutuhkan seperangkat aturan untuk bekerja. Dan yang keenam yaitu tim menggunakan alat dalam mengatasi permasalahan. Dan yang ketujuh yaitu tim dapat mengembangkan sikap yang baik serta bermanfaat. Nah, selanjutnya ada beberapa tahapan formasi dalam tim yang dikemukakan oleh B.M. Tuchman. Yang pertama yaitu pada tahap pertumbuhan atau pembentukan suatu tim. Yang kedua, setelah tim ini dibentuk maka terdapat tahapan tantangan. Yang ketiga yaitu pada tahapan penetapan norma maupun aturan. Dan yang keempat yang terakhir adalah tahapan kematangan dalam sebuah tim. Nah, selain itu terdapat juga faktor dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam TKM, yaitu yang pertama struktur kerja tim, yang kedua yaitu kepuasan pelanggan atau konsumen, yang ketiga yaitu manajemen kualitasnya, yang keempat yaitu top manajemennya, yang kelima yaitu keterlibatan pegawai, yang keenam yaitu fokus terhadap konsumen, yang ketujuh terdapat pada komitmen pekerja, dan yang kedelapan yaitu pendidikan dan pelatihan terhadap anggota tim, dan yang kesembilan yaitu kualitas perencanaan, dan yang terakhir adalah kualitas data. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Yuni Nur Aisyah. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang lingkaran mutu. Lingkaran mutu merupakan ciri penting dari metode kontrol mutu terpadu atau Total Quality Control Jepang. Filosofi TQC Jepang sebenarnya merupakan perpaduan antara ide-ide kontrol, proses statistik, Deming dengan lingkaran mutu. Setsuo Mito dalam bukunya The Honda Book of Management mengatakan aktivitas perkumpulan TQC dan QC telah terbukti efektif, mengangkat moral pekerjaan dan membawa peningkatan kualitatif dalam manajemen kapanpun dan dimanapun ia dipraktekkan. Lingkaran mutu ini lebih banyak digunakan di Jepang dibandingkan di tempat lain, walaupun secara konseptual ia berasal dari Amerika Serikat. Lingkaran mutu dipertimbangkan sebagai bagian penting dari proses mutu di Jepang, akan tetapi tidak di Barat. Hal ini mungkin adanya hubungan dengan kesan sukarela dan lembur yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia di Barat. Nah, di Barat, tim dan kerja tim lebih ditekankan daripada lingkaran mutu. Yang menarik adalah bahwa dalam salah satu dari petunjuk praktis TQM yang paling berpengaruh di Amerika, The Dam Handbook oleh Peter R. Scholters dan para kontributor menyatakan bahwa tidak ada rujukan yang tepat tentang lingkaran mutu. Sedangkan Kaoru Ishikawa, salah seorang penulis terkemuka Jepang tentang mutu, memandang lingkaran mutu sebagai dasar proses peningkatan mutu. Dalam bukunya What is Total Quality Control, Ishikawa memetakan perkembangan gerakan mutu di Jepang dari asal mula muncul di awal tahun 1950-an. Melalui pertumbuhan gerakan lingkaran mutu, dia menjelaskan lingkaran mutu sebagai kelompok kecil yang didasarkan pada saling percaya, yang dengan sukarela menyelenggarakan aktivitas kontrol mutu di tempat kerja dan menggunakan teknik dan metode kontrol mutu. Tujuan dari lingkaran mutu ini menurut Ishikawa adalah
Salah satunya memberikan kontribusi pada peningkatan dan pengembangan perusahaan. Yang kedua, penghormatan kemanusiaan dan pembangunan sebuah kebahagiaan yang layak serta wilayah kerjasama yang bermanfaat. Yang ketiga ada melatih kemampuan manusia secara maksimal dan mengurangi kemungkinan yang terbatas. Selanjutnya, satu-satunya perbedaan utama antara tim peningkatan dan lingkaran itu terletak pada paham kesukarelaan. Meskipun demikian, Ishikawa percaya paham tersebut merupakan sebuah prinsip fundamental. Dia tidak percaya bahwa lingkaran mutu harus berasal dari komandan atasan. Prinsip sukarela menghentikan sikap terlalu bergantung pada orang lain. Sebaiknya kelompok yang dibentuk secara formal seperti tim penyusun mata pelajaran tidak bisa menjadi lingkaran mutu. Pada akhirnya, terlepas dari apakah memang betul ada perbedaan yang dijelaskan antara lingkaran mutu dan tim atau itu hanya sekedar persoalan semantik yang bisa diperdebatkan. Ada sebuah hal yang jauh lebih penting, yaitu yang mempersatukan keduanya. Tim Atkinson yang menulis tentang eksperimen terhadap lingkaran mutu dan pendidikan tinggi juga memiliki kesimpulan yang sama dan berpendapat bahwa lingkaran mutu yang sudah dieksperimentasikan terbukti sebagai sebuah cara bermanfaat untuk pengembangan staf, terutama sekali untuk mendukung staf-staf yang sering diabaikan pelatihannya. Atkinson menyimpulkan bahwa lingkaran mutu bekerja jauh lebih baik dibanding kerja kelompok yang alami dan perlu didukung dengan sumber daya yang ada. Dia menutup penelitian dengan kalimat, lingkaran mutu memang bukan obat mujarab, tapi ia mampu memberikan hasil yang memuaskan menyangkut keterlibatan, moral, serta identifikasi staf dalam tujuan organisasi. Memperkenalkan program lingkaran mutu akan menghasilkan tingkatan kesuksesan yang bervariasi, bukan kerugian. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.